Oke, kita mulai terkait kelainan pertumbuhan tubuh, ya. Kalau pertumbuhan tubuh tentunya itu bersumber dari apa? Kalau kelainan pertumbuhan tubuh, kira-kira sumbernya dari mana? Apa? Apa? Gen orang tua. Misalkan apa ini pertumbuhan apa? Kelainannya. Tinggi badan, stunting. Itu faktor makanan kalau stunting. Nutrisi. Ya. Oke, kita lihat. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama adalah menjelaskan interaksi genetik dan lingkungan. Ya. Terus yang kedua, menjelaskan kelainan retrogresif. Terus yang ketiga, kelainan progresif. Yang keempat, kelainan herediter. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kelainan kongenital. Nah, ini adalah beberapa kelainan tubuh ya yang kita akan bahas. Yang pertama adalah adanya interaksi genetik dan lingkungan. Ya. Di sini dijelaskan di slide ini, suatu gen dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan lingkungan. Ya, di mana suatu sifat dapat memunculkan suatu sifat yang baru. Seperti contohnya adalah penyakit, apabila didukung oleh suatu lingkungan tertentu. Dari slide ini menggambarkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi genetik. Genetik masih paham kan? Yaitu yang ada di dalam sel, yang penentu sifat. Nah, di sini dijelaskan bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi gen kita. Ya. Dan bisa memunculkan suatu sifat penyakit. Siapa yang bisa memberikan contohnya kira-kira? Yang bisa dilihat. Lingkungan mempengaruhi gen kita sehingga gen kita itu akan memunculkan suatu sifat penyakit. Apa? Lingkungannya apa? Oke, kalau lingkungan berarti itu menumbuhkan populasi nyamuk DBD. Oh, oke, bisa. Tapi tidak langsung ke manusia. Tapi kalau yang langsung ke manusia, apa? Boleh. Gen diabetes artinya dia sudah ada gen diabetesnya, ya. Cuman lingkungan juga itu bisa mempengaruhi, bisa dia cepat munculnya atau lambat, ya. Oke, terus juga yang ada yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana kau tinggal? Di mana? Oh, masih panas itu. Daerah Danau Lindu. Di mana tuh? Di Napu. Oke, suhunya mana? Panas sini atau sana? Dingin di mana? Oke, jam 12 siang dingin atau panas? Oke, saya tanya kau, waktu pertama kali datang ke Palu, apa yang kamu rasakan? Panasan. Bisa tidur tidak? Dan biasanya ya itu suhu ya. Jadi suhu itu pertama suhu itu membuat juga masuk dalam unsur lingkungan ya, suhu. Oke. Suhu itu membuat gen kita ya juga harus berinteraksi. Nah, yang di dataran tinggi mungkin jam 12 siang itu rasa dingin. Ya.
Jam 12 itu dingin. Walaupun mataharinya tinggi, terik, tapi hawanya dingin. Ya. Nah, kalau di Kota Palu, itu matahari serasa sejengkal dengan kita. Ya. Nah, itu akan memicu sel-sel kita untuk menghasilkan keringat. Ya. Nah, biasanya penyakit dari keringat tersebut adalah biang keringat. Itu kalau yang kondisinya cepat kita lihat dari interaksi genetik dan lingkungan. Oke, itu ya, saya tidak panjang lebar. Itu yang pertama. Nah, terus dari faktor interaksi genetik dan lingkungan ternyata ada yang mempengaruhi, ada faktornya. Ya, yang pertama adalah faktor ekstrinsik penyakit dan faktor intrinsik penyakit. Yang ekstrinsik penyakit ini adalah faktor di luar tubuh manusia. Ya. Seperti infeksi, trauma mekanis, bahan kimia beracun, radiasi, suhu yang ekstrim, dan masalah gizi dan stres psikologi. Ya. Ini yang memicu suatu gen memunculkan penyakit. Sedangkan faktor intrinsik yaitu dari dalam diri seseorang sendiri yaitu umur, ya, jenis kelamin dan kelainan-kelainan bawaan. Ya, memang gennya seseorang yang tersebut memang sudah membawa gen kelainan. Ya, jadi saya ulang, interaksi genetik dan lingkungan itu adalah perubahan gen yang bisa memunculkan suatu penyakit akibat perubahan lingkungan. Ya, di mana didukung oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu berupa dari faktor luar, ya, sedangkan intrinsik itu dari dalam tubuh seseorang. Terus kelainan retrogresif. Kelainan retrogresif itu merupakan proses kemunduran atau jaringan atau organ, kemunduran suatu jaringan atau organ ya, yang sebelumnya telah tumbuh mencapai batas normal. Jenis-jenis kelainan retrogresif antara lain yaitu atrofi fisiologik yang berupa sinelis pada usila dan atrofik patologik yaitu otot dan rangka serta degenerasi dan infiltrasi. Nah, atrofis sinelis ini yang berkaitan dengan kemarin otak, ya. Terus atrofi otot ini yang berkaitan dengan otot yang terlatih dan tidak terlatih. Contoh patologik, ya. Kalau patologik ini kan dari luar. Otot, siapa yang beraktivitas dengan tangan kiri atau kidal? Ada? Siapa? Ruhel. Elsie, oke. Elsie coba saya soalnya di sampingnya. Nah, amati mana lebih besar, tangan kiri atau tangan kanannya? Kiri atau kanan? Kiri. Saya tanya soalnya. Kiri. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menjawab kenapa dia lebih besar tangan kiri? Oke. Kalau yang tangan kanan, yang aktivitas tangan kanan, mana yang lebih besar? Kalau sama-samanya besar, ada di sini? Tidak pernah angkat berat tangan kanan ya? Ada yang sama? Siapa yang sama? Korpus sama? Oke, berarti sama-sama beraktivitas. Oke. Jadi kalau yang dominan, ya, kalau yang ada dominan berarti itu lebih sering digunakan, ya, mengangkat beban berat.
Itu disebut dengan kelainan retrogresif. Terus kelainan progresif. Ya, kelainan progresif ini merupakan volume sel satu jaringan bertambah sehingga sel atau organ tubuh tersebut membesar dari ukuran normal. Itu hipertrofi. Terus ada yang namanya hiperplasia dari kelainan progresif, yaitu membesarnya jaringan atau organ tubuh disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel. Bukan karena selnya yang membesar seperti pada hipertrofi. Ini selnya yang membesar di hipertrofi, tapi di hiperplasia adalah penambahan jumlah sel. Sedangkan metaplasia yaitu perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Yang kemarin. Masih ingat? Ya, yang perokok. Ya. Nah, ini hipertrofi otot. Kekuatan dan latihan anaerobik yang berintensitas tinggi serta ditambah asupan asam amino atau protein yang cukup untuk menghasilkan hipertrofi otot. Ya, itu. Terus ada namanya hiperplasia endometrium. Ya. Endometrium itu apa? Hah? Apa? Yaitu dinding rahim. Terus kemarin apa? Rahim. Kalau endometrium itu adalah dinding rahim. Oke. Di sini ada terjadi hiperplasia. Pada keadaan ini terjadi siklus yang tidak disertai ovulasi, akibatnya hormon estrogen tidak diimbangi oleh progesteron sehingga terjadi hiperplasia. Ya, penebalan pada endometrium, dinding rahim. Nah, dinding rahim inilah nanti juga yang akan luntur. Ya. Itu disebut dengan siklus menstruasi pada wanita. Itu disebut dengan hiperplasia, yaitu penambahan jumlah sel. Ini yang kemarin sempat kita pelajari, yaitu contoh metaplasia. Ya. Ini saya tidak bahas lagi, karena kemarin sudah sempat kita bahas. Terus ada kelainan herediter. Ya. Kelainan herediter itu merupakan penyakit atau kelainan yang secara genetik, ya, diturunkan dari orang tua kepada keturunannya yang disebabkan oleh mutasi dan cacat dalam gen atau struktur kromosomnya yang turun-temurun. Jadi, kalau herediter itu adalah kelainan secara genetik dari orang tua. Ya. Contohnya, sickle cell. Apa itu sickle cell? Apa? Anemia. Anemia apa? Kenapa saja dia ada kekurangan darah? Apa? Kalau kalian bisa jawab sapunya, berarti kalian sudah bisa melakukan edukasi ke masyarakat. Anemia itu kalian bilang kekurangan darah. Kenapa sampai dia kekurangan darah? Apakah karena darahnya kurang? Memang berapa liter darahnya manusia? Nah, saya tanya, tadi bilangnya kurangnya darah, yang kurang volumenya atau apanya? Nah, harus dijawab secara ilmiah. Nanti ditanya masyarakat apa itu penyakit kurang darah, darahku tidak pernah keluar, sehingga tidak pernah kurang dong. Kurang nutrisi. Ada yang lain? Yang ini dulu ya, yang ini kita fokus di sini dulu. Belum aktif. Yang ini dulu, kita fokus di sini. Dibilang anemia itu kekurangan darah. Ya. Sebenarnya bukan kekurangan darah. Tapi sel darah merah kita tidak mengangkut oksigen.
Ya. Sel darah merah kita tidak mengangkut oksigen dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita terlihat pucat. Oke, biasanya dapat dideteksi di sini, di mata, terlihat pucat. Garis-garis yang bagian mata dalam ini, dia kelihatan merah. Ya. Nah, apa faktornya? Yaitu akibat bentuk sel. Ya. Bentuk sel darah merah yang normal itu berbentuk bulat. Ya. Nah, kalau dia bulat, ini dia dapat mengikat oksigen dengan baik. Oke. Sedangkan yang mengalami anemia itu bentuk selnya namanya sickle cell, yaitu sel bulan sabit. Sehingga sel bulan sabit ini tidak mampu menyalurkan oksigen dengan baik. Nah, makanya tanda panahnya ini tersendat-sendat. Sehingga tubuh kita terlihat pucat, sehingga divonis biasanya adalah penyakit anemia. Di mana kekurangan, orang awam bilang kekurangan darah. Sebenarnya adalah darah kita kurang mengangkut oksigen. Disebabkan karena ini. Ya. Nah, ini merupakan salah satu kelainan herediter. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Ini kira-kira penyakit apa? Hah? Kurang cairan, mentang-mentang puasa cairan. Lihat ini kayak cairan. Apa? Kira-kira apa ini? Kelainan apa? Ingat ya visi misinya kita di sini. Internasional. Jadi harus paham nih istilah ini. Apa ini? Apa? Hah? Lokasi gen. Tapi lokasi gen seperti apa ini kira-kira? Lokasi gen yang resesif. Ini contoh adalah penyakit buta warna. Ya. Jadi ini adalah gen X yang membawa buta warna. Oke, sebelum ke buta warna, masih ingat kromosom laki-laki apa? X. Perempuan? Di teori ini bahwa kromosom X itu merupakan resesif atau resesif atau juga pembawa carrier. Ya. Nah, menurut kalian yang buta warna itu yang banyak mengalami laki-laki atau perempuan? Kenapa? Kenapa? Karena faktor X. Kenapa? Kenapa? Katanya banyak perempuan. Kenapa? Oke. Jadi buta warna itu di bawah di kromosom X, ya. Ini. Oke. Nah, perempuan itu XX. Jika X1-nya tidak ada membawa carry atau gen buta warna, maka dia tidak akan mengalami buta warna, tapi dia pembawa. Ini laki-laki. Nah, jika laki-laki ini laki-laki normal disilangkan dengan laki-laki pembawa, maka keturunannya itu laki-laki normal 1, ya, perempuan normal 1, perempuan carrier 1, dan laki-laki yang buta warna. Kenapa? Karena dia membawa kromosom X dari ibunya. Ya, sedangkan Y-nya tidak menutupi. Tuh.
Terus anak ini menikah dengan wanita normal, ya, wanita normal, dan hasilnya apa? Anak laki-laki semuanya normal, oke. Perempuannya bersifat carrier semua. Sehingga di sini dari anak yang ini yang mengalami buta warna adalah laki-laki. Satu, sedangkan perempuan hanya sebagai pembawa, carrier. Ya. Ini. Kecuali yang laki-lakinya buta warna, perempuannya buta warna, maka akan menghasilkan anak perempuan yang buta warna total. Ya, dia cuma bisa melihat warna putih dan abu-abu. Tuh. Ya, kalau dia buta warna sudah laki-lakinya, dia menikah dengan perempuan buta warna, ya anaknya sama-sama buta warna. Oke, itu disebut dengan kelainan herediter, merupakan kelainan bawaan yang ada dari sel. Cara pencegahannya, hindari pernikahan dalam keluarga yang masih dekat hubungan darahnya dengan guna mencegah munculnya kelainan atau penyakit yang bersifat resisif. Tuh. Jadi ini bukan mitos katanya ya. Pernikahan keluarga itu dilarang karena untuk mencegah kelainan tersebut. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu memahami hukum hereditas. Ya, tadi. Hindari pernikahan antara penderita sakit jiwa dengan penderita gangguan mental. Ya, itu idiot, demensial, dan debil. Jangan karena buta cinta buta ya, menikahi orang yang idiot. Walaupun dia sudah sembuh ya, itu bisa kambuh lagi. Ya, kalau lingkungannya mendukung. Misalnya dia sembuh waktu sebelum menikah. Oke. Pas menikah dia stres sama suaminya. Itu bisa kambuh lagi. Ya. Nah, terus sebelum menikah, ini sarannya bukan saran saya, ada di buku yang saya baca. Sebaiknya diadakan pemeriksaan kesehatan dan asal-usul pasangan. Jadi kalau pacaran tanya asal-usul pasangannya. Jangan terlanjur cinta. Ya. Biasanya asal-usul pasangan itu ditanya. Biasanya kalau ada keluarga yang salah satunya mungkin dia 3 bersaudara. Ya. Salah satunya kelainan. Oke. Ada kelainan. Kemungkinan 2 ini juga membawa gen tersebut dari orang tuanya, tapi tidak muncul. Takutnya dia menikah, punya anak, gen itu keluar ke anaknya. Tuh. Ya. Itu yang disarankan dari poin nomor 4 ini. Untuk dihindari. Oke. Pengertian kelainan kongenital. Kaki apa ini? Bukan kaki O ini. Ini lebih dari O. Ya. Kelainan kongenital itu merupakan kelainan pada tubuh yang muncul ya sejak dari periode konsepsi sel telur atau kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi. Nah, kalau herediter tadi dari faktor keturunan. Oke. Kalau kongenital itu bukan dari keturunan, tapi sejak faktor pembelahan sel. Ya, di mana pembelahan sel terjadi itu setelah terjadinya konsepsi sel telur dan sel sperma ketemu. Di situ kan menyatu sel telur dan sel sperma membelah. Nah, di situ bisa memunculkan kelainan kongenital. Ya, akibat salah mereplikasi gen kita, menerjemahkan pembelahan selnya. Ya. Sehingga akan muncul kelainan. Apa yang lain yaitu pertumbuhan struktur pada bayi, yaitu bentuk kaki. Ya. Tuh. Iya. Sampai dewasa dia akan seperti ini. Kalau di terapi saya kurang tahu ya.
Tapi kemungkinan kalau dia bukan keturunan bisa diterapi. Ya. Kalau dia bukan keturunan. Nah, biasanya orang yang sudah tahu janinnya memiliki kelainan, itu dia akan melakukan abortus. Ya. Untuk menghindari anak yang cacat seperti ini. Tapi ya dilihat dulu kondisinya apakah sudah berdetak atau belum. Oke, terus ada faktor etiologi dari kelainan herediter. Ini kayaknya materi lama ya, tunggu ya. Oke, yang pertama dari faktor tadi kelainan ya, ada kelainan-kelainan tadi progresif, retrogresif, herediter, ya. Ada faktor etiologinya. Yang pertama adalah kelainan genetik dan kromosom. Nah, yang ada namanya kelainan sindrom Turner, ya. Itu dikenal juga dengan yang namanya kelainan kromosom X. Ya, bukan kelainan kromosom. Kromosom X-nya ada, tapi Y-nya tidak ada, atau X-nya juga kalau dia perempuan XX, X1-nya tidak muncul. Ini akan mengakibatkan kelainan seperti ini. Ya. Jadi organ di dalamnya, organ luar itu akan mengalami kelainan. Itu disebut sindrom Turner. Silakan dibaca, ya. Saya tidak bisa membacanya karena sudah kering. Oke. Terus ada kelainan genetik kromosom atau sindrom Klinefelter. Ini kelebihan kromosom apa kira-kira? Yaitu Y. Kelebihan kromosom X, sorry. Ya. Nah, ini laki-laki yang berbentuk ada payudaranya. Ya. Jadi itu disebut Klinefelter. Ini contoh yang pemain voli tuh, yang dari Manado. Ya. Itu, dia memiliki kelainan ini. Kelaminnya juga 2, tapi ada salah satu fungsi yang tidak berfungsi. Harus dioperasi satu. Mana yang lebih dominan? Kalau dia, makanya yang atlet itu dia tidak punya rahim, sehingga dia tidak, alat kelamin yang wanita dia tidak berfungsi sehingga harus diangkat. Ya, lebih dominan ke laki-laki. Ini tadi faktor mekanik. Ya, masih ada. Terus faktor infeksi ini bisa akibat dari agen infeksi, virus rubella. Oke. Ada faktor obat. Ya. Faktor obat ini bisa membuat janin mengalami jantungnya kebocoran. Ya. Jadi ibu hamil itu tidak disarankan meminum obat sembarangan. Karena apa? Akan merusak jantung pada janinnya. Tuh, silakan dibaca ya. Terus, nah ini masih faktor obat yang sama, kebocoran pada jantung. Terus faktor umur ibu, ini mempengaruhi juga kelainan. Ya. Jadi ibu yang berusia di bawah 45 tahun apabila dia masih hamil, itu resikonya lebih besar mengalami atau lahir atau melahirkan anak yang memiliki kelainan, yaitu 1:15. Sedangkan wanita yang kurang dari 35 tahun itu memiliki resiko lebih rendah, 1:5.500.
Makanya wanita tidak disarankan hamil lagi di atas usia 45 tahun. Nah, kelainan yang biasa muncul dari faktor umur ibu yaitu terjadinya atresia ani, ya, di mana tidak usus tidak menuju ke anus. Biasakan di lubang perutnya. Pernah lihat kasus seperti itu toh? Tuh, karena dia tidak, untuk bisa sambung ke anus berarti harus ada lubang anusnya. Ya, harus ada lubang anusnya, baru diambil dia, diteruskan ke anus. Terus juga faktor hormonal. Jadi wanita yang menderita diabetes, ya itu kan biasa disuntik insulin. Nah itu sebenarnya dia itu dilarang untuk hamil. Ya, karena apa? Karena akan melahirkan anak juga yang memiliki namanya kelainan hipertiroid, kelainan di tiroid. Ya, maka lebih baik ibu yang mengalami riwayat diabetes lebih baik tidak usah melakukan program kehamilan. Terus faktor gizi. Ya, tunggu. Tadi kalau seseorang yang kembali lagi ya, kan kalian pasti tahu ya riwayat keluarga kalian. Ya, misalkan ada keluarga ibu kalian atau ayah kalian itu menderita diabetes. Kalian sudah 100% gennya dibawa dari orang tua ada gen diabetes. Jadi yakin saja. Makanya untuk mencegah hal seperti ini, supaya kalian punya keturunan, lebih baik menikah ya di usia yang sudah memang dianjurkan segera menikah, tapi bukan di bawah umur ya. Dan di umur yang normal. Ya. Jadi disarankan segera menikah. Contohnya itu kejadian dengan teman saya, laki-laki. Ya, laki-laki. Dia selama saya kuliah S1, satu kos dengan saya, satu kamar tempat tidur. Dia memang sudah tahu dia punya orang tuanya dua-dua diabetes. Ya, dua-dua diabetes. Nah, setelah dia kan lama selesai S1-nya, dia 8 tahun selesai karena saya selesai S1 4 tahun, dia belum selesai. Ternyata dia sudah sakit-sakit. Ya, ternyata diperiksa ke dokter dia diabetes. Disarankan dokter untuk segera menikah. Ini laki-laki. Ya, walaupun laki-laki itu segera menikah supaya punya keturunan. Takutnya syahwatnya itu lemah. Dia tidak bisa melakukan sumbangan sperma. Ya, jadi disegerakan menikah. Itu laki-laki. Kalau perempuan saat hamil berpengaruh di hormon insulin. Menyuntikkan hormon insulin. Oke, terus yang terakhir adalah faktor gizi, ya. Jadi faktor gizi itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi kelainan pada janin, ya. Di sini ada frekuensi kejadian kelainan kongenital pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami kekurangan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang baik gizinya. Ada namanya atresia esophagus, ya. Tidak ada esofagusnya. Oke. Terus ada kebocoran tabung saraf, ya, benjolan di tabung sarafnya. Itu akibat biasanya kekurangan gizi. Terus juga yang kita baru-baru ini adalah stunting. Makanya wanita hamil itu dianjurkan memakan makanan yang bergizi, dicukupi nutrisinya. Oke, ada pertanyaan?